lahir dari kekuatan pribadi ya. Sehingga akan memancarkan pribadi yang menawan dengan kehidupan yang positif dan produktif. Jadi tidak bisa dipaksain ya. Dan ini harus penuh kesadaran ya. Dibuat-buat tidak bisa, tapi dasarnya dari dalam. Kalau dari dalam itu nggak dibuat-buat, itu sudah alami ya, muncul dengan sendirinya. Murah senyum, senyum teng gitu ya. Tidak terpaksa, lahiriah saja misalnya. Nah ini ada. Tadi kan ada bagaimana cara mendapatkan ini tuh inner beauty lah, ini bagaimana cara membangkitkan. Nah, berarti setiap individu itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi orang yang inner beauty, tapi harus dibangkitkan, harus dimunculkan. Caranya bagaimana? Nah, ini ya. Kita itu ya, bagaimana caranya? Kita sebagai manusia yang sifatnya individu, gitu. Keselarasan tubuh dan jiwa itu harus selalu ada, ya toh. Jadi kita itu antara fisik dan jiwa, rohani dan fisik itu harus selaras, harus harmoni ya. Dan kita juga harus memahami kita itu makhluk sosial. Jadi kita sebagai makhluk individu punya peran ini ada 4. Dan kita sebagai makhluk sosial punya peran ini 3. Supaya inner beauty kita ini bangkit. Kita sebagai makhluk individu punya tanggung jawab secara ini ya, dengan siapa? Dengan yang di atas ya. Yaitu kita memperkuat doa dan pikiran positif. Itu didasari, dilandasi secara kejiwaan ya, spiritual ya. Ini sebagai makhluk individu. Yang kedua, sebagai makhluk individu juga membiasakan diri untuk hidup bersih dan indah. Nah, ini harus dimunculkan dulu. Ini secara individu. Jadi tidak harus dipengaruhi sosial. Ini secara individu itu berarti datangnya dari dalam dirinya kita sendiri. Tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Terus yang ketiga, bagaimana kita manusia sebagai individu itu meningkatkan kualitas tidur ya, meningkatkan kualitas tidur dan membiasakan meditasi atau istilahnya berdoa atau istilahnya meditasi itu kan menenangkan diri ya, secara kusuk gitu ya. Terus kita juga sebagai manusia, sebagai individu, yang satu lagi adalah mengurangi pamrih pribadi. Nah, jadi kita itu jangan segala sesuatu dilihat dari nominal, dari apa? Dari imbalan, balasan, gitu loh nak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif kepada misalnya kepada Allah, kepada sesama ya, sesama kita dengan hewan, dengan manusia ya. Kita kan melakukan kebaikan tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan peliharaan kita, tanaman kita. Itu juga harus diberikan aura positif. Jadi aura positif itu datangnya dari dalam, bukan dari paksaan. Istilah adalah sukarela dari individu, kesadaran dari individu. Jadi kita sebagai makhluk hidup, individu, ini yang harus ditonjolkan itu yang ini. Ini untuk kenapa ini harus ditonjolkan? Ada yang tadi memperkuat doa, pikiran positif, hidup bersih dan indah, ya, meningkatkan kualitas tidur, jadi harus tidurnya cukup, jangan begadang tiap malam. Bagaimana nanti secara fisik kelihatan cantik kalau orangnya mukanya aja pucet, tidak bergairah, ngantuk, ya itu. Terus membiasakan meditasi, ini kekusukan ya dalam kita berdoa, memohon sama yang Maha Kuasa itu perlu kusuk. Tidak sekedar gitu, tapi kita punya waktu khusus. Juga kurangilah mengharapkan imbalan. Kita perlu melakukan sesuatu yang baik, jangan mengharapkan imbalan, itu intinya. Terus bagaimana kita sebagai makhluk yang sosial? Nah, ini ada 3 hal. Membiasakan hidup jujur, membiasakan diri sepenuhnya memegang amanah, dan membiasakan diri menepati janji ini yang kepada makhluk sesama manusia sosial.
insya Allah inner beauty ini akan muncul secara perlahan-lahan tidak disadari oleh kita. Tapi ini yang penting adalah ini ada keselarasan jiwa dan fisik, mental, spiritualnya dengan fisik. Ini cara membangkitkan inner beauty. Jadi dari skema ini tadi juga sudah nyerempet-nyerempet dengan apa yang perlu tadi ya ada senyum yang tulus. Nah, senyum yang tulus kira-kira masuk yang mana? Senyum tulus itu dari individu kan? Dari dalam kan? Kira-kira yang mana? Senyum yang tulus itu kan secara fisik ya kan? Kita kalau ketemu siapapun, hidup itu kan harus harus bergaul, tidak boleh menarik diri ya. Kecuali kalau kelainan jiwa lah itu menarik diri ya, egois dalam kamar tertutup. Nah, itu nanti bisa jadi depresi ya, jadi psikosa, bisa skizofrenia ya, patologi-patologi kegangguan mental ya. Nah, di sini kita sebagai makhluk sosial kalau ketemu sesama dengan tadi misalnya senyum yang tulus, terus apa lagi tadi? Apalagi? Percaya diri, ya tidak sombong, terus memiliki apa namanya? Empati. Memiliki gairah ya dan menarik, ya toh? Kita harus menarik dan bergairah. Terus apalagi tadi berbuat baik, terus optimis. Nah, ini semua cahaya-cahaya kegembiraan ini akan muncul. Jadi semangat, optimis, jangan pesimis. Pesimis itu ibarat itu orang tenggelam. Kalau orang berenang, kalau orang optimis itu berusaha untuk selalu mengapung di atas air, ya toh? Tapi kalau pesimis, masuk air itu pasti akan lelap karena nggak ada rasa bahagia, rasa gembira. Jadi cahaya kegembiraan itu sebenarnya meringankan beban ya. Jadi kita makanya kalau kamu bisa renang nggak? Kalau ibu pintar renang ya. Jadi kalau orang sedang berenang itu jangan membawa beban ya. Beban apa Bu? Beban tubuh. Ya beban itu misalnya pikiran sedih, banyak PR, terus ada hal-hal yang sifatnya membebani pikiran itu kalau renang misalnya ke air itu nggak kuat lama ya. Jadi bisa-bisa nggak bisa mengapung gitu ya. Jadi kalau ingin meringankan beban ya itu harus optimis, punya rasa gembira. Sehingga kalau renang itu enteng, iso banter ya, cepet tekan tujuannya gitu ya. Seperti itu ibarat kalau masuk air tidak tenggelam, jadi harus mengapung. Jadi ikut beban itu tubuh itu jadi ringan semuanya. Karena saya kalau sedang nggak punya beban, tidur pun bermimpi sedang renang, muter-muter kolam renang berkali-kali. Itu karena sedang tidak ada beban, betul. Tidurnya nyenyak sekali dan bermimpi. Bermimpinya renang karena ibu hobinya waktu musih seumur kalian tuh berenang. Ini ya, ini sebagai gambaran skema. Nah, kalau sudah bagaimana menjalin hubungan sesama ini harus jujur, jangan belenjani janji. Ya. Terus jangan juga ini kalau diberi kepercayaan diri jangan diingkari. Memegang amanah itu berarti ya orangnya amanah. Tahu baik, tahu buruk, tahu benar, tahu salah gitu ya. Sehingga tidak serampangan. Allah, orang sing ngerti melakukan sesuatu tidak ada orang lain tahu, enggak boleh begitu. Kalau itu hal yang salah tidak ada yang lihat pun tidak dilakukan. Tapi kita ingat ada yang melihat kita, ada yang mencatat hal-hal yang kita lakukan itu ada. Jadi kita harus selalu ingat lagi ke sana ya. Ke secara kejiwaan spiritual kita bahwa secara duniawi fana. Sing melihat itu orang. Apa yang kita lakukan kan dilihat orang pengennya. Tidak begitu. Apa yang kita lakukan itu jangan semata-mata hanya untuk dilihat orang. Jadi harus mempunyai niat yang amanah. Dilihat tidak dilihat saya harus berlaku baik. Amanah itu jujur. Amanah itu cerdas.
Amanah itu cantik ya. Amanah itu juga tadi tidak mengenal pamrih, itu juga masuk amanah. Bekerja dengan tulus. Nah, ini skemanya ya. Nah, ini penjelasannya di sini ada satu-satu ya. Kenali pribadi Anda ya. Kenali kekuatan dan peluang dalam dirimu, yaitu peluang ada dua hal, kekuatan pikiran dan emosi. Nah, kekuatan pikiran yang seperti apa? Ini melahirkan sugesti dan kesehatan pikiran yang terganggu bisa menyebabkan komposisi kimia otak itu terganggu sehingga juga akan mengganggu kesehatan. Jadi kalau orang gani nesu, gani marah, emosi, apa yang meningkat hormon? Ini pelajaran anatomi ya. Yang meningkatkan tensi. Kalau orang emosi kok terus tensinya naik ya, karena ada komposisi kimia di otak yang meningkat. Itu adalah hormon yang jelek yang akan mempengaruhi tekanan darah, kerja jantung ya, bisa-bisa nanti stres sendiri ya. Jadi nggak boleh. Pikiran yang teratur maka akan melahirkan rona kecantikan, tampak bersinar, bersih, cerah, dan terlihat menyenangkan. Pikiran teratur itu karena keselarasan antara jiwa dan fisik. Pikiran dan spiritual juga ya, termasuk di dalamnya. Kekuatan pikiran itu melahirkan optimisme yang bisa mengalir pada orang-orang di sekitarnya. Nah, tadi kan menurut yang tadi dipresentasikan kelompok pertama, ada 5 ciri wanita yang memiliki inner beauty ya. Tadi salah satunya adalah memberi pengaruh yang positif kepada sekitarnya. Nah, itu. Ini ada memang ya. Jadi kalau kita itu dianggap orang yang memiliki inner beauty, kemanapun, dimanapun, kapanpun, kita itu membawa pengaruh positif kepada orang sekitar kita. Jadi hawane iki ora dadi apa ya namanya pembawa gosip gitu loh, tapi membawa berita-berita yang menyejukkan hati, menyenangkan hati. Jadi bukan negatif, bukan terus malah bumboni gitu. Jadi kalau ada temennya menyampaikan ngelek-elek temennya, kamu ndak boleh malah menambah-nambahi, meruncing-runcingkan masalah. Tapi sebagai seorang wanita yang punya inner beauty, ngademke itu mengerem, mengendalikan. Kita bagaimana caranya? Jangan menambahi, menyambung berita itu bisa di stop, karena itu tidak mengenakkan hati orang lain ya. Terus bagaimana cara mengalihkan perhatian? Jangan menambahi ke fokus itu. Kita alihkan itu ya, teman-teman sudah makan belum? Kita pesan makan yuk. Nah, tak beliin bakso ya misalnya. Lah ini kan dari lali ora sida gosip. Jadi jangan malah yo kenapa ya dia kok kesusu menikah? Oh wis hamil duluan. Kamu nggak tahu toh pacarnya itu bukan yang itu, beda lagi. Waduh ini nggak akan selesai. Nah itu astagfirullahaladzim, sudahlah jangan menggunjing hal-hal yang tidak mengenakkan, itu kan tidak enak didengar. Kita doain semoga dia menjadi lebih baik, menjadi wanita yang solehah, kan gitu. Doa kita gitu. Jangan malah ditambah-tambahi. Jadi kalau ada teman yang menggunjing orang lain, stop. Atau Anda justru mengucapkan astagfirullahaladzim, sudahlah jangan diruncing-runcingkan permasalahan, kasihan dia, yuk mari kita doakan. Semoga dia menjadi orang lebih baik, jangan seperti itu. Jadi tidak boleh kita membumboni sepatah kata pun yang membuat semakin buruk situasinya. Jadi negatif gitu ya Mas. Saranmu yang positif sehingga dia juga akhirnya sungkan untuk melanjutkan beritanya. Jangan malah piye to? Piye ceritanya piye? Nah, itu nggak boleh ya. Itu cara-cara kita kekuatan pikiran melahirkan optimisme yang bisa mengalir pada ada di sekitar kita menjadi auranya positif. Jadi ana sing negatif kita alihkan ke yang positif, itu caranya. Kekuatan pikiran melahirkan pancaran emosi yang baik. Ini sama, hampir sama ya. Kita harus mengedemke ya. Kekuatan pikiran bisa melahirkan pengenalan dan pemanfaatan potensi diri.
sumber kekuatan pikiran atau inner beauty itu didapatkan dari meditasi atau sholat. Nah, kalau di saat kita sedang sedih, sedang emosi, ambil air wudhu untuk yang orang muslim. Kalau non-muslim punya cara tersendiri, dia akan diam diri, merenung, berdoa. Tapi tidak boleh melamun, nanti kemasukan syaiton rojim ya. Jadi kalau lebih baik diem, berdoa, di dalam pikiran-pikiran kita sedang tidak enak atau mendengar berita-berita yang tidak enak itu lebih baik diem dan berdoa, jangan menambahi hal-hal yang sifatnya negatif itu menjadi berkembang. Meditasi itu menenangkan diri ya, berdoa atau istilah ini kita punya kepercayaan masing-masing ikut mendoakan orang lain juga yang punya masalah. Dan mudah-mudahan tidak menimpa diri kita. Itu doa kita. Di sini dikatakan, seseorang yang kurang memiliki kecantikan fisik tidak mustahil tetap dapat tampil menarik. Kenapa? Karena dia mampu memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi kita harus percaya diri. Memang masing-masing individu pasti ada kekurangannya. Tapi yang harus kita banggakan adalah kita itu masih memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu yang harus ditonjolkan untuk menutupi kekurangan kita. Sehingga tidak terus optimis. Tidak terus pesimis ya. Sedih, murung. Kenapa aku gemuk? Kenapa aku hitam? Kenapa aku tercipta pendek? Kenapa aku tercipta kurus misalnya? Tidak boleh begitu. Disyukuri alhamdulillah. Walaupun saya gemuk, tapi saya selalu diparingi sehat, selalu bisa bicara dengan lancar, mendengar dengan baik, melihat dengan baik. Jadi harus penuh syukur. Syukur itulah yang akan memancarkan inner beauty. Rasa syukur, rasa terima kasih pada yang menciptakan kita. Kepada ibu kita yang sudah melahirkan. Jadi rasa syukur itu menutupi kekurangan. Jadi insya Allah apa yang kita kurang-kurang itu jadi tertutup. Ya, kekurangan itu kan sebenarnya hal yang tidak tampak oleh orang lain, asal kamu bisa menutupi dengan kelebihan kamu gitu. Jadi nggak ada yang namanya orang saya kurang cantik, hidung saya pesek, hidung saya mata saya sipit, nggak bisa seperti itu. Pasti kamu cantik. Jadi harus percaya diri saya cantik. Nah, jadi ungkapan bergairah ya, memancarkan gairah semangat itu membuat ibarat kalau sentir itu kalau orang semangat itu lah cahayanya terang ya, memancarkan cahaya sehingga enggak mendelip-mendelip kena angin kibat-kibit gitu, terombang-ambing oleh situasi jadinya tidak tenang. Terlihat sekali kalau orang itu punya kekurangan atau punya masalah. Jadi jangan ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain kalau punya masalah atau punya kekurangan. Makanya harus tampil tenang, ya, percaya diri. Saya harus bisa. Misalnya saya bodoh, saya kurang memang dalam IQ dengan temannya. Tapi kan tidak perlu disampaikan kepada mereka. Tapi carilah kelebihanmu untuk menutupi kekuranganmu itu. Misalnya walaupun dalam berhitung tidak pinter, tapi pinter bahasa Inggris, pinter bernyanyi, pinter menggambar, gitu kan. Jadinya nggak terlihat matematikamu tidak bagus. Nanti juga harus ngambil jurusan yang sekiranya kamu mampu. Jangan gengsi karena sekarang trennya harus IPA. Waduh, aku rasa IPA, malu aku memaksakan diri. Terus belajarnya nyontoh-nyontoh temennya, cara-cara yang tidak jujur. Akhirnya bisa di IPA, tapi di IPA nilainya selalu di bawah. Lebih baik di IPS nilainya tertinggi atau di IPA walaupun nilainya di bawah. Sekarang saya tanya kalian. Di IPA ternyata saya nggak amat pinter, hanya di statusnya di rank bawah. Tapi kalau seandainya di IPS justru bisa yang nomor 1, 2 gitu ya. Nah ini salah berarti, Anda salah. Gara-gara gengsi memaksakan diri, sebenarnya tidak mampu untuk matematik, untuk IPA, untuk yang kimia kan hitung berhitung ya. Tapi kamu berusaha untuk pemilihan jurusan itu bisa masuk IPA misalnya. Dengan cara apapun ya, ulangan deket-deket temennya, tugas deket temennya. Faktanya kamu sendiri sebenarnya kurang mampu di IPA.
akhirnya nilainya selalu di bawah. Nyari perguruan tinggi juga sulit kalau nilainya pas-pasan. Tapi sebaliknya kalau kamu tadi bukan IPA karena kemampuannya itu bukan di apa ya, kimia, matematik atau yang sisinya fisika, tapi karena tadi kamu terkatrol oleh ulangan ya, sebaiknya jangan memaksakan diri, sesuaikan ukuran kita, kemampuan kita. Nanti di sekolah di IPA selalu tampak stres, jadi inner beauty-nya nggak muncul karena Anda kenapa? Tidak optimis, ya, tidak memancarkan cahaya, penuh beban gitu ya. Beda kalau sesuai dengan hati nurani yang tadi misalnya sebenarnya kamu itu pinter, mampu di IPS. Enggak apa-apa IPS, IPS sekolah bidan ya bisa kok, ya toh. Tidak harus IPA. Jadi sesuaikan ukuran kita, jangan dipaksakan gitu. Orang iso ning kedokteran ya enggak apa-apa jadi bidan pahalanya sama menolong sesama manusia. Ya toh? Pengennya sekolah dokter misalnya dipaksa-paksa ya bisa mungkin dipaksa tapi nanti pada titik klimaknya bisa stres ya gitu ya. Kecerdasan emosi. Nah, emosi itu sebenarnya tidak hanya satu atau kemarahan ya, emosi itu ada 6: kebahagiaan, kesusahan, kemarahan ya, ketakutan ya, kecemasan ya. Jadi kita emosi itu harus terkontrol dengan baik dalam hal apapun. Nah, ini ya, kemampuan melihat, mengamati, mengenali, dan bahkan mempertanyakan diri. Kecerdasan emosi itu tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tapi mencerminkan kemampuan dalam mengelola ide, konsep, atau karya, sehingga hasilnya diminati oleh orang banyak. Dalam kaitannya dengan kecantikan, kecerdasan emosi memberikan kemampuan penampilan diri secara sosial dengan baik dan mampu mengubah citra dalam pandangan orang lain sehingga melahirkan inner beauty. Nah, ini 5 malah ya, ini 5 emosi. Apa? Kemarahan. Ya. Nah, ini yang akan terkait dengan kecantikan ya. Kesusahan. Nah, kenapa kemarahan bisa berperan penting kekaitannya kecerdasan emosi? Jika tidak terkontrol, kemarahan ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, ya, sakit kepala sampai gangguan liver. Dalam hal kecantikan, ketidakseimbangan ini memunculkan jerawat, misalnya jadi mukanya muncul jerawat. Susah, sedian, menangis, hingga terisak-isak. Jika tidak terkontrol, maka fungsi pernapasan tidak terganggu. Ya. Gangguan pencernaan, bisul, retak-retak di kulit, dan rambut rontok. Jadi ini kalau Anda sering menderita, sedih, menangis, terisak-isak, kok senang masalah senangnya diendem sehingga sampai terinsek-insek ya, ini tidak bagus juga ini. Pengen jerit-jerit di kamar mandi, boleh ya. Nanti bisa ini mengganggu pencernaan, ya, bisul, retak-retak, ya. Rambut rontok, salah satunya itu ya. Kegembiraan. Nah, ini emosi salah satunya kegembiraan. Memiliki dampak yang baik bagi jantung ya. Dengan kecantikan, melahirkan energi yang menambah kilauan wajah dan lidah enak digerakkan. Sehingga melahirkan harmoni dalam tubuh. Tetapi jika tidak terkontrol ini juga menjurus ke nervous atau insomnia. Nervous itu grogi ya, atau mungkin juga bisa sulit untuk tidur, gangguan tidur. Jadi segala sesuatu itu harus terkontrol, tidak boleh hiper ya. Hiper kalau sangat gembira sekali juga tidak boleh ditampak-tampakkan. Boleh berlebihan. Terus rasa takut ya berlebihan ini berujung pada kerusakan fungsi ginjal ya. Kandung kemih, tak sadar ngompol ya, ini ya, hubungannya dengan kecantikan ini menyebabkan kerapuan pada tulang, ini gampang terkena osteoporosis ya. Bentar deh, apa kita teleponnya.
Terus ini ada lagi kecemasan, rasa cemas yang berlebihan, mulut jadi kering, tegang, bibir mengatop, rapat, pengubahan dini, cepat tuanan ini ya, berakibat pada limpa, pankreas dan lambung. Semua itu juga kurang baik. Tiga jenis orang dalam mengatasi emosi ya. Orang-orang yang tenggelam dalam permasalahan dikuasai oleh emosi. Seringkali mereka merasa kalah dan secara emosional mereka lepas kendali. Orang-orang yang pasrah, mereka yang terbiasa dengan suasana hati yang menyenangkan, cenderung menerima suasana hati tersebut sehingga motivasi untuk mengubahnya rendah, dan orang-orang yang kendati peka pada perasaannya rawan pada suasana hati yang jelek. Tetapi menerimanya dengan sikap tidak menghiraukan atau tak melakukan apapun untuk merubahnya meskipun tertekan sehingga tenggelam dalam keputusasaan. Jadi ini tidak boleh jadi orang yang seperti ini. Lebih baik ya yang tadi jadi orang yang optimis ya. Tiga jenis orang dalam mengatasi emosi. Orangnya tenggelam dalam permasalahan, dikuasai oleh emosi, sering kali mereka merasa kalah dan secara emosional mereka lepas kendali. Nah kalau lepas kendali juga nggak bagus. Yang bagus yang mana? Yang ini, yang ketiga. Ini orang yang sadar diri inilah yang bagus. Peka akan suasana hati mereka ketika mengalaminya. Itu kepintaran tersendiri dalam kehidupan emosionalnya. Kejernihan pikiran mereka tentang emosi dan landasannya, ciri-ciri kepribadiannya, mereka mandiri dan yakin akan batas-batas mereka. Kesehatan jiwanya bagus dan cenderung berpendapat positif akan kehidupan. Bila suasana hatinya sedang jelek, mereka tidak risau dan tidak larut ke dalamnya. Mereka mampu melepaskan diri dari suasana itu dengan lebih cepat. Jadi gitu nak. Kalau sedang ada jangan pasrah, dan kedua jangan meledak-ledak. Yang baik ya tenang, sadar, istighfar. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, istiqomah, berdoa, lebih baik berdoa, mencari jalan keluar. Tapi bukan berarti melamun, menarik diri gitu ya. Nah ini petunjuk praktis mengembangkan kepribadian ya, itu memberikan inner beauty tadi ya. Tadi sudah diterangkan Ibu tadi, manusia sebagai makhluk individu tadi berpikiran positif, kuncinya adalah kepercayaan diri yang maha besar bahwa Allah itu maha, di mana manusia akan melalui selalu diberi rezeki yang cukup untuk hidup dan senantiasa menyertakan hikmah yang baik di balik setiap kejadian yang dipaparkannya. Kedua, bergaya hidup bersih dan indah, yang tadi yang di depan ya, ini keterangan yang tadi skema itu. Kebersihan adalah pendukung sekaligus output dari inner beauty. Sedangkan untuk keindahan yang perlu Anda lakukan adalah menghayati setiap apa yang ada hasilnya. Benda-benda yang Anda tata atau Anda sesungguhnya bisa merefleksikan dan merespon semangat atau empati yang Anda berikan. Seseorang yang terbiasa menggunakan kata-kata yang indah untuk mengungkapkan semua hal, maka kata-kata itu menjadi sugesti tersendiri, bisa menampilkan diri secara indah. Nah, ini tadi yang ini. Nah, terus meningkatkan kualitas tidur ini ya, kelanjutannya ya. Dengan tidur tubuh kita akan segera kembali sehingga hidupnya akan penuh semangat sepanjang hari. Ya, ini tidur sangat penting, tidak lusuh, tidak pucat ya. Kualitas tidur yang baik adalah dengan memperbaiki pola makan. Mari kita belajar untuk makan ketika terasa lapar ya. Menghentikan makan setelah kenyang. Anda bisa merasakan rasa mengantuk tanpa menguap. Itu tanda metabolisme dalam tubuh Anda tidak lagi menghasilkan sampah. Akibatnya kelebihan makanan ya. Jika sudah seperti itu, kualitas tidur Anda akan segera meningkat ya. Jadi Anda itu kalau kekenyangan juga akan ngantuk ya. Membiasakan sholat dengan khusyuk agar melahirkan inner beauty. Kurangi pamrih pribadi. Jadi kalau menolong orang lain jangan mengharapkan imbalan.
Terus mengurangi pamrih ini contoh ini ya, memiliki kekuatan besar dalam dirinya. Pastilah orang-orang selalu mengedepankan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan diri sendiri. Pancaran kepribadian Anda yang suka menolong akan membuat nikmat orang yang memandangnya. Jadi itu enggak mengenal pamrih, itu harapan imbalan. Anda sebagai makhluk sosial harus jujur, harus amanah, harus menepati janji ya. Kejujuran adalah salah satu unsur membangun kekuatan pribadi. Sebab dengan jujur, seseorang akan berangkat dari apa-apa yang benar-benar dimilikinya. Ketidakjujuran mematikan inner beauty. Nah, ini jangan pernah tidak jujur ya. Karena cara berpikir yang melatar belakangi ketidakjujuran itu sesungguhnya tidak mampu melihat inner power. Jadi tidak melihat dasar dalam diri Anda. Jujur adalah aktualisasi berpikir positif. Sehingga menenangkan orang-orang di sekitarnya. Ya, ini membuat sinar yang teduh, sinar wajah yang menenangkan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, membiasakan menepati janji ya. Jangan mengingkari janji. Nah, ini inner beauty dapat dimiliki oleh orang-orang yang mampu mengelola janji dengan baik, yaitu dengan memahami yang dijanjikan dan menampilkan janji secara mempesona, serta membangun kepercayaan orang agar tetap percaya pada janji yang kita ucapkan. Membiasakan sepenuhnya memegang amanah ya. Jika orang-orang sengaja mengkhianati amanah yang diembannya, tidak bertanggung jawab dan tidak setia, maka inner beauty terancam tenggelam. Amanat itu kuncinya adalah tanggung jawab dan setia. Nah, ini sudah ada. Inner beauty memberikan bentuk penampilan luar yang cantik dan menarik, tetapi itu tidak dari polesan-polesan fisik dalam diri seseorang. Nah, ini rumus sukses untuk membangkitkan inner beauty. Ada hasrat, visi, aksi, dan sukses. Nah, ini hasrat, ingin cantik dalam diri. Visi, mencapai titik keselarasan tubuh dan jiwa. Mencapai titik keselarasan dalam diri. Aksi, 7 langkah membangkitkan inner beauty yang tadi yang 4 ke individu, yang 3 ke sosial tadi ya, yang berdasarkan skemanya tadi. Nah, ini titik keselarasan diawali oleh, ini titik E7. Berpikir positif, bergaya hidup bersih dan indah, sehat jasmani dan kecenderungan menenangkan sendiri ya, atau memiliki motif sosial yang baik. Selalu berkata benar, selalu menepati janji, selalu memegang amanah. Ini sumbernya dari buku Natural Beauty, Inner Beauty-nya ya, manajemen diri, meraih kecantikan sejati. Sudah selesai. Terima kasih. Itu tambahan dari Ibu. Jadi tadi dikombinasi dengan materimu, itu kalau ditarik kesimpulannya ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Yang intinya sama, bahwa sebuah kecantikan itu tidak semata-mata paras mukanya, yang dipoles-poles, yang di skincare, yang dirawat di salon-salon kecantikan, yang operasi plastik, itu tidak, bukan itu, melainkan adalah inner beauty itu pancaran kecantikan dari dalam diri individu yang bisa diperoleh, dibangkitkan tadi dari hubungan antar individunya, hubungan sosialnya, ya harus selaras, harmonis di dalam kesehatan fisik maupun psikisnya, mentalnya, termasuk spiritualnya. Insya Allah tadi itu juga sebuah hubungan dengan sesama yang harus selalu ditingkatkan supaya muncul inner beauty di dalam diri kita. Jadi bukan karena bedak, bukan karena lipstik, dan bukan karena skincare yang bisa membangkitkan inner beauty. Tetapi
berasal dari 7 titik ya. Yang tadi berpikir positif, bergaya hidup sederhana, bersih dan indah tadi ya, sehat jasmani rohani, terus menekan kecenderungan untuk ini ya, apa? Jangan ini ya, jangan terlalu melakukan hal-hal yang sifatnya sosial itu kita misalnya pamrih tadi ya. Kita tidak memiliki pamrih apa-apa dengan sesama, selalu berkata benar, menepati janji dan selalu memegang amanah ya. Itu yang dapat saya sampaikan pertemuan hari ini karena Ibu jam 1 ada rapat ini belum sholat. Adakah materi yang belum disampaikan bisa dilanjut nanti kalau misalnya mau? Ibu harusnya tatap muka berapa kali hari ini? Kalian ini tatap muka ke berapa Ibu? Untuk Bu Suparni, ini tatap muka pertama, Ibu. Oh. Ibu berapa kali tatap muka sebelum UTS? Sebelum UTS hanya 2 kali, Ibu. Berarti masih 1 kali ya? Nggih. Ini kan kalau di jadwal kamu dijabarkan panjang banget, nanti ya Ibu nggak rapat jam 1-nya ada rapat ya, rapat jurusan. Jadi kalau misalnya nanti ada waktu bisa hubungi Ibu lagi untuk dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan Ibu menyampaikan materi terkait perlu penambahan ya, supaya lebih gamblang. Intinya nggak ada yang salah di dalam sebuah teori atau konsep. Sama ke arah yang ini inner beauty. Jadi biar wawasan Anda juga lebih berkembang. Tujuan diskusi itu supaya Anda mudah memahami sesuatu yang baru. Ya, itu ada yang mau didiskusikan silahkan. Saya stop scan ya, stop share. Nah, sekarang absensi dulu sih apa namanya? Untuk di screenshot